Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat mengikuti ibadah di hari ini. Sebelum kebaktian hari ini, Minggu 25 Juli 2021 kita mulai. Mari bersama kita memperhatikan warta lisan berikut ini. Demikianlah warta lisan yang perlu kami informasikan. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Kita mulai ibadah kita dengan bersama memujikan dari NKB 168 baitnya yang pertama hingga yang ketiga, ketika hilang sudah asaku. Ketika hilang sudah asaku, tenaga pun lenyap, Tuhan Yesus datang meraih diriku, ditolongnya segera, segera ditolongnya. Besar kuasanya, bila ku lemah Yesus datanglah, ditolongnya segera. Ketika aku hampir tenggelam dan maut menyergap, waktu nyaris hancur oleh kuasa gelap, ditolongnya segera, segera ditolongnya. Besar kuasanya, bila ku lemah Yesus datanglah, ditolongnya segera. Kala mara bahaya menerkam, ku rangkul kasih-Nya, di hadapan maut dan kubur mencekam, ditolongnya segera, segera ditolongnya. Besar
Bila ku lemah, Yesus datanglah, ditolongnya segera. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengawali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada saat ini, tema yang akan kita gumulkan bersama di minggu ini akan menjadi tema yang relevan dengan kondisi kita saat ini, yaitu Allah yang melampaui. Allah yang melampaui apa? Jelas Allah yang melampaui segala hal yang kita pikirkan dan bahkan melampaui segala ketakutan kita, kekhawatiran kita, kecemasan kita, dan berbagai tanda tanya yang saat ini berkecamuk di dalam hati dan pikiran kita karena masa pandemi yang tak berkesudahan ini. Masa pandemi yang dampaknya menyebar kemana-mana, ke berbagai sektor. Namun melalui tema ini kita akan bersama-sama diteguhkan dan dikuatkan kembali. Dan sebagai ayat pembuka yang akan mendasari ibadah kita di hari ini diambil dari Yesaya 41 ayatnya yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Fajar merekah, selamat
kita bersama-sama merefleksikan dan juga membaca firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Kami memberikan diri kami untuk kami diperbaharui dan diteguhkan oleh firman Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan yang akan kami dengarkan ini akan menjadi firman yang meneguhkan iman kami dan bahkan memampukan kami untuk berjalan sekalipun saat ini kami harus berjalan di dalam kabut. Kabut pandemi yang tidak tahu ujungnya kapan dan di mana. Namun kami percaya kami berjalan bersama Allah yang senantiasa berjalan sebagai sahabat untuk menemani kehidupan kami. Dan kami siap untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ini. Dan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersama-sama merenungkannya. Amin. Bacaan Alkitab kita pada minggu ini diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-42 sampai dengan yang ke-44. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara dalam hatinya dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, saudara-saudara, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya, bagaimana rasanya hari ini? Bagaimana perasaannya? Apakah merasa lelah? Jika memang merasa lelah, cukup kita akui saja. Ya, kita semua memang lelah. Kita semua berada dalam situasi kelelahan menghadapi masa pandemi yang sangat berkepanjangan ini. Situasi pandemi yang panjang ini pun akhirnya menimbulkan suasana bosan. Yang bosan bukan cuman Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Masyarakat semuanya bosan berhadapan dengan pandemi ini. Terlebih kebosanan itu ditambah dengan situasi yang akhir-akhir ini sedang kita jalani, yaitu PPKM darurat. Masa PPKM darurat yang akhirnya itu membatasi betul-betul pergerakan kita. Jika di tahun ini disebutnya PPKM darurat, tahun lalu disebutnya PSBB. PPKM darurat ini jika saya amati itu menimbulkan kegalauan dan keresahan di mata masyarakat. Yang akhirnya muncul, baik itu tanpa sadar ataupun secara sadar, saling menyalahkan. Orang yang satu menyalahkan yang lain, kelompok yang satu menyalahkan kelompok yang lain. Ada juga yang menyalahkan pemerintah. Ada juga masyarakat saling menyalahkan masyarakat yang lain yang dipandang tidak taat prokes. Dan kemudian semua saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Jika kita merefleksikan sejenak, apakah kemudian jika saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, hal itu akan mempermudah permasalahan pandemi ini? Atau justru sebenarnya sama saja? Nah, saudara-saudara, di masa PPKM darurat atau masa yang
saat ini juga menimbulkan rasa bosan bagi semua orang. Masa PPKM yang semakin memperparah kebosanan kita. Beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan banyak kisah-kisah dari teman-teman saya, baik itu yang berprofesi sebagai pengusaha maupun karyawan. Para pengusaha mengeluhkan bahwa kami kesulitan bergerak karena jumlah pegawai kami dibatasi, ada sektor usaha kami yang harus ditutup, kami juga susah untuk memasarkan produk kami karena ruang gerak kami terbatas. Kami menjadi sangat susah, rencana kami hancur. Ada juga rekan-rekan saya yang berprofesi sebagai karyawan sharing juga dengan saya. Mereka mengeluhkan bahwa pendapatannya berkurang sangat drastis, lebih buruk dari situasi pandemi kemarin. Ada yang mengalami juga, ada juga yang cerita bahwa dia akhirnya pulang kampung karena dia diliburkan oleh kantornya sekitar 2-3 minggu. Ketika saya tanya kepada teman saya, loh kenapa pulang kampung? Daripada di kota itu nggak ngapa-ngapain, mendingan pulang sajalah. Ada juga teman saya yang berjualan sebagai pedagang kaki lima berkata, kalau aku nggak jualan, bagaimana kebutuhan anak istriku? Bagaimana kebutuhan hidupku? Ya sudahlah, aku terpaksa, aku nekat. Sebetulnya semua permasalahan-permasalahan ini kan kalau kita lihat, kalau kita telusuri ujung-ujungnya adalah permasalahan ekonomi. Permasalahan terkait dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan untuk terus menjalani kehidupan. Dan di tengah situasi pergumulan yang berkepanjangan ini dan bahkan berlarut-larut, iman kita bertanya, apakah Allah diam saja? Di mana Tuhan? Apakah Allah tidak mampu untuk menolong kami? Kenapa Allah diam saja di masa-masa kami kesulitan? Apakah Allah yang kita imani adalah Allah yang diam saja? Allah yang hanya melihat umatnya dari atas, lalu duduk-duduk dengan santai? Kita bisa lihat jawabannya di 2 Raja-Raja 4 ayat 42-44. Konteks bacaan kita pada hari ini menggambarkan situasi yang agak serupa dengan kita, yaitu krisis kelaparan. Kalau kita menghadapi krisis ekonomi, di saat itu sedang menghadapi krisis kelaparan. Di tengah situasi krisis, muncullah seseorang dari Baal Salisa yang memberi 20 roti jelai serta gandum baru untuk abdi Allah. Di tengah situasi krisis muncullah seseorang di luar dugaan memberikan sesuatu yang itu dapat menjadi berkat untuk orang yang menerimanya. Siapa yang menerimanya? Elisa, ditujukan untuk abdi Allah. Elisa sebagai pemimpin berkata, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Itu menjadi respon Elisa. Ketika Elisa mendapat berkat yang tak terduga, Elisa tidak menyimpannya sendiri walaupun dia punya hak untuk menyimpan sendiri. Walaupun Elisa sebenarnya punya hak untuk berkata, itu kan diberi untuk aku, itu hakku. Tetapi Elisa justru berkata, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Lalu muncullah keraguan pada orang yang akan membagikannya. Bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Wajar kalau muncul keraguan seperti itu. Yang jumlahnya hanya sebegitu kecilnya, lalu oleh Elisa diminta berilah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Wajar dong kalau orang yang dipercaya untuk memberikan makanan itu bertanya, bagaimana bisa menghidangkan untuk 100 orang? Dan Elisa tetap pede, Elisa percaya. Elisa menghadapi keraguan itu.
berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Itu cara Elisa untuk menjawab keraguan orang-orang yang saat itu sudah kebingungan dan sudah kehabisan akal, terlebih melihat hanya ada berkat yang tidak terlalu banyak dan mungkin secara akal pikir manusia tidak cukup untuk 100 orang. Tetapi Elisa tetap berkata, berikan kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Ingat tujuannya, supaya mereka makan. Tujuan Elisa adalah supaya orang-orang itu bisa punya semangat kehidupan, agar mereka bisa tetap menyambung kehidupan mereka. Artinya supaya mereka makan itu, supaya mereka tetap bisa ada harapan. Dan hasilnya apa? Hasilnya Allah adalah Allah yang melampaui. Setelah dihidangkan dan setelah mereka makan, ternyata masih ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Bukankah ini menjadi bentuk Allah yang melampaui? Dan ketika kita membaca kisah ini, bagian mana dalam Injil yang kita ingat? Kemungkinan besar kita akan menjawab bagian saat Yesus memberi makan 5.000 orang plus itu. Dan betul memang bacaan leksionari kita pun terkait ke dalam Yohanes 6 ayat 5 sampai 13 yang ini menjadi bacaan leksionari kita di hari ini juga. Dalam Injil Yohanes digambarkan juga para murid yang juga ragu ketika harus ada sebuah permasalahan. Ada permasalahan mendesak di mana banyak orang yang butuh makan, tetapi mereka hanya punya roti seharga 200 dinar. Roti 200 dinar juga tidak akan sanggup memenuhi kebutuhan orang banyak. Jadi di sini kita bisa melihat ada keraguan pertama dari para murid, yaitu tentang roti 200 dinar yang pastinya tidak bisa memenuhi kebutuhan orang banyak. Dan keraguan yang kedua itu muncul karena melihat jumlah makanan yang sedikit dan itu tidak sebanding dengan jumlah orang. Keraguan kedua itu muncul ketika ada murid lain yang mengetahui bahwa ada seorang anak kecil yang punya bekal roti. Tetapi sekalipun ada seseorang yang punya bekal roti, kalaupun roti itu dipecah-pecahkan, dibagi-bagikan, itu juga tidak akan cukup untuk 5.000 lebih orang. Bagaimana perasaan kita kalau kita ada di posisi murid-murid Yesus saat itu? Apa rasanya? Sudah pasti kita akan berkata ini gak akan cukup. Orangnya terlalu banyak, modalnya terlalu sedikit, bekalnya terlalu sedikit. Tetapi disinilah Yesus menjawab keraguan para murid itu. Kita bisa lihat bersama apa yang dilakukan Yesus untuk menjawab keraguan para murid di saat itu. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Bayangkan, dari yang semula sangat-sangat sedikit dan tidak dapat mencukupi kebutuhan banyak orang sesuai dengan logika berpikirnya manusia ya. Setelah dikumpulkan, justru sisa dan bisa dikumpulkan. Apa yang bisa kita lihat? Apa yang bisa kita pelajari dari kedua bacaan kita di hari ini? Yang bisa kita pelajari adalah Allah melampaui segala keraguan manusia. Ketika manusia berhadapan dengan situasi yang seolah-olah sudah tidak mungkin lagi untuk bisa berharap, sudah tidak mungkin lagi bisa untuk berjalan, tidak mungkin lagi bisa untuk menyelesaikan,
Allah melampaui segala ketakutan dan keraguan itu. Peran kita sebagai umat percaya di masa kini adalah kita saling memikirkan kebutuhan sesama kita dan berbagi berkat sesuai dengan yang diterimanya, sesuai yang dicontohkan oleh Elisa. Peran umat percaya inilah yang dicontohkan oleh Elisa dalam bacaan di 2 Raja-Raja tadi. Ketika Elisa mendapatkan berkat yang sebenarnya itu untuk dirinya, Elisa justru memerintahkan orang-orang untuk membagikan berkat itu kepada semua orang yang ada di situ. Untuk 100 orang. Itulah peran umat percaya, memikirkan kebutuhan sesamanya dan berbagi berkat sesuai dengan yang kita sudah terima dari Allah. Karena apa? Ketika kita bertanya, bagaimana cara kita melewati pandemi ini? Cara kita melewati pandemi ini hanya dengan cara saling memikirkan dan saling berbagi satu dengan yang lainnya. Ketika setiap orang saling memikirkan dan berbagi, dampaknya itu akan menggerakkan orang lain ke orang yang lainnya lagi. Ada sebuah peristiwa yang baru beberapa hari atau minggu kemarin saya alami. Saya diajak oleh teman saya, dia membuat sebuah gerakan untuk teman-temannya dan juga setiap orang yang sedang mengalami sakit COVID dan sedang dirawat di rumah atau isolasi mandiri. Lalu teman saya ini berkata, yuk kita bikin gerakan. Gerakannya sederhana, kita kirim makanan yang sudah siap makan untuk orang-orang yang sedang isolasi mandiri di rumah. Nah, saya kemudian bertanya, di kota mana? Kamu kan di sana, di Surabaya. Oh, ini bisa di kota mana aja kok, Kak. Oke. Lalu tugasku apa? Kemudian saya diminta untuk membagikan. Kira-kira kakak punya enggak teman yang sedang isolasi mandiri? Oh ada. Kemudian saya serahkan nama dan juga nomor handphone dari teman saya yang sedang isolasi mandiri di Jakarta. Dan beberapa waktu kemudian teman saya pun dikirimin makanan dan ternyata mereka punya banyak daftar pasien isolasi mandiri yang mereka tolong dengan gerakan kecil, sederhana, tapi itu munculnya dari hati. Mungkin kita bertanya-tanya, itu pasti modalnya besar Pak, memberi makan gratis kepada orang-orang banyak yang isolasi mandiri, itu kan tidak mudah, ekonominya harus kuat. Ternyata itu tidak harus dimulai dari modal yang besar Bapak Ibu. Itu bisa dimulai dari modal yang sangat-sangat kecil. Modalnya apa? Kebersamaan. Modalnya apa? Rasa saling mau membantu. Ketika mau saling membantu, ada orang-orang lain yang ternyata digerakkan Tuhan untuk memberikan donasi ke teman saya tadi, dan kemudian donasi itu diserahkan ke tim untuk dibagikan ke pasien yang sedang isolasi mandiri. Mereka bergerak semula tanpa donatur, tetapi ketika ada banyak orang yang tahu gerakan ini, ternyata ada juga orang-orang yang mau berbagi berkat. Ini hanya sebuah sepenggal kisah bagaimana ketika ada orang yang punya kepedulian, itu ternyata bisa menggerakkan orang lain yang mengetahuinya. Ketika kepedulian itu sederhana namun berasal dari hati, maka orang yang melihat, orang yang mendengar pun akan tergerak. Mungkin di masa-masa COVID kemarin kita banyak mendengar, udahlah di masa pandemi ini yang penting kita mikir kebutuhan kita sendiri. Bagaimana kita memikirkan kebutuhan orang lain, memikirkan diri sendiri saja masih sulit. Pasti kita sering mendengar slogan itu. Tetapi hal seperti ini justru memicu orang untuk makin egois.
Ya sudah, yang penting aku selamat, orang lain itu urusan lain. Akhirnya muncullah gerakan untuk serakah di dalam membeli masker, membeli obat, membeli bahan-bahan pangan. Keserakahan itu akhirnya membuat orang tidak dapat lagi bertahan hidup. Karena apa? Ada orang yang tidak kebagian. Karena apa? Slogan tadi, yang penting kita mikir diri kita sendiri. Nah, gerakan yang saya dan teman-teman saya kemarin lakukan, itu menjadi sebuah gerakan untuk melawan sebuah keegoisan di masa pandemi ini. Sambil percaya bahwa ketika nanti kita bergerak, sekalipun kita ragu apakah ini berhasil atau tidak, ada Allah yang melampaui segala pikiran kita untuk membantu kita mengerjakan ini semua. Karena yang kita kerjakan pekerjaan Allah. Dan kemarin ketika saya juga membaca story di WA teman-teman saya, ada seorang teman saya pengusaha di kota Solo update status, beli masker maksimal sekian. Lalu kemudian ditambahin juga kalimat di bawahnya, tidak boleh menjual lebih dari harga sekian. Lalu story berikutnya dia berikan alasannya. Tidak boleh menjual melebihi harga sekian agar semakin banyak orang bisa beli masker. Nah, kemudian saya tanya, kamu chat seperti itu apa enggak takut nanti pelangganmu jadi hilang? Karena apa? Kamu membatasi harga jualnya. Bukannya yang penting orang beli di kamu, setelah itu mereka jual berapapun beres ya. Lalu dia berkata kepada saya, aku enggak takut pelangganku pergi. Aku lebih baik kehilangan pelanggan, enggak apa-apa, daripada aku menjual barangku ke orang yang habis itu tidak bertanggung jawab terhadap barang-barang yang sudah aku jual ke mereka, lalu mereka menggunakan itu untuk mengeruk keuntungan pribadi dengan sangat banyak. Lebih baik aku laku sedikit-sedikit dan bisa mendapatkan pelanggan juga yang mau berbagi ke banyak orang dengan berjualan di harga yang masih standar. Yang bisa aku lakuin sebagai pengusaha itu hanya seperti ini, mengedukasi para reseller-resellerku. Dengan cara seperti ini aku berusaha untuk menjadi berkat bagi resellerku dan banyak orang yang butuh masker. Dan juga dengan aku berbagi masker, aku menjual dengan harga murah, aku berharap ini juga bisa menjadi lapangan pekerjaan bagi orang yang butuh tambahan penghasilan. Nah, sikap yang dilakukan ini bagi saya sebuah sikap yang menunjukkan kepeduliannya. Dia tidak takut kehilangan pelanggan. Dia melakukan yang menjadi tugasnya, yaitu mengedukasi masyarakat dengan cara sederhana sebagai seorang pengusaha. Ketika saya tanya, bagaimana soal berkatmu? Apa enggak jadi kekurangan? Allah selalu mencukupi kebutuhanku sampai hari ini. Dia berkata seperti itu. Bahkan ketika kemarin aku harus dirawat, aku harus isolasi mandiri dan tokoku tutup 2 minggu. Ternyata Tuhan masih mencukupkan kebutuhanku dengan caranya yang tak terduga. Ini caraku untuk aku juga bisa berbagi ke banyak orang. Nah, saudara-saudara, contoh-contoh tadi adalah contoh-contoh nyata di mana ada orang-orang yang mengalami bahwa Allah adalah Allah yang melampaui akal pikiran mereka. Ketika mereka merasa bingung mau ngapain dan bingung harus berbuat apa, atau merasa mau berbuat sesuatu tetapi tidak mampu, Allah memampukan mereka. Itu pekerjaan Allah. Dan bahkan mereka tidak takut untuk kekurangan secara ekonomi. Tidak takut kehilangan pelanggan, tidak takut untuk bergerak dengan uang pribadi. Karena itu pekerjaan Allah. Allah yang nanti akan mencukupi semuanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di masa yang suram ini, umat percaya kita sebagai umat percaya dengan segala keterbatasan kita, tetap perlu berkarya secara maksimal. Demi apa? Demi menghadirkan harapan bagi sesama. Bila kita mengerjakan pekerjaan Allah,
maka Allah juga yang senantiasa mencukupkan kita dengan segala caranya yang melampaui segala ketakutan dan keraguan manusia. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Mari Bapak Ibu kita bersama masuki doa syafaat kita. Di situasi pandemi yang masih berkelanjutan ini ya Tuhan, kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang kehilangan sanak saudara, keluarga yang terkasih. Rasa duka, rasa kecewa, rasa marah, rasa sedih, rasa putus asa, semua campur aduk menjadi satu. Kami memahami itu, kami pun turut merasakan kesedihan mereka. Mampukan kami Tuhan untuk kami memberikan mereka penghiburan melalui pesan-pesan singkat yang dapat kami kirim untuk meneguhkan iman mereka dan meyakinkan mereka bahwa mereka tetap memiliki sahabat di dalam diri kami masing-masing untuk mereka tetap dapat melanjutkan perjalanan imannya. Dan ajar mereka, bantu mereka, tolong mereka untuk berpulih dari situasi duka ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sedang berjuang di dalam masa pemulihan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang isolasi mandiri. Tuhan yang memberikan ketekunan, kesabaran, kekuatan dan juga semangat untuk terus berjuang dan tidak menyerah dengan sakit yang dihadapinya. Karena kami yakin Allah senantiasa hadir di dalam masa-masa suram mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sahabat-sahabat kami baik para pengusaha maupun karyawan yang saat ini sedang berjuang dengan pekerjaan masing-masing ataupun sedang berjuang mencari pekerjaan. Tuhan yang mengerti kebutuhan hidup mereka dan kami percaya Tuhan juga yang akan mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk setiap persembahan yang kami berikan. Kami memberikan persembahan ini dengan segala sukacita yang ada pada diri kami. Karena melalui persembahan ini, kami mengungkapkan syukur kami untuk setiap berkat Tuhan yang senantiasa kami terima. Kami mengucap syukur untuk setiap kesehatan kami juga. Dan kami percaya setiap persembahan yang telah kami persembahkan melalui gereja Tuhan di GKI Marta Direja akan dikelola dengan baik untuk menjadi berkat bagi jalannya operasional gereja dan bagi masyarakat di Purwokerto. Ini Tuhan doa kami, ini harapan kami, dan kami menyempurnakan seperti doa yang Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari dapat memberikan persembahan secara online, dapat mentransfer lewat rekening gereja yang tercantum pada tayangan berikut ini. Selamat memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman-Ku kenal siapa penebus. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan mari kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, sehingga dengan hati dan pikiran yang damai, hidupmu senantiasa menjadi berkat. Amin.